أنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat semua, ibu semua, kaum muslimat yang sama-sama mengharap kepada Allah Taala. Di kesempatan yang mulia ini patutlah kita bersyukur kepada Allah Taala dengan nikmat yang Allah berikan, dengan hidayah taufik yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita berada di tempat yang mubarak insyaallah, di majelis yang mulia insyaallah, di mana kita akan sama-sama mempelajari dinul Islam yang dengannya akan menghilangkan kejahilan, kebodohan yang mana itu sifat yang melekat pada manusia. Yang sebagaimana Allah Taala mengabarkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, jika Allah Taala menceritakan jika Allah Taala memberikan amanah kepada langit yang 7, bumi dan gunung-gunung, mereka enggan untuk menerima amanah ini, maka manusialah yang mau mengemban amanah tersebut. Maka alasan kenapa manusia menerima alasan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sejatinya selalu berbuat kezaliman, dan manusia itu sejatinya berbuat dalam kondisi tidak mengerti atau tidak tahu. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Taala yang masih diberikan kesempatan untuk selalu istiqomah setiap pekan satu kali, yang mana pekan lalu mohon maaf libur karena ada satu dan lain hal, dan pekan ini juga mohon maaf belum ada alas karena memang masih kotor, kemarin habis dibersihkan sedikit direhab tempat kita ini. Kedua kalinya sholawat serta salam dan lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan umat semua dan kaum muslimat semua, ibu semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Taala, kami doakan dan semoga Allah Taala selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan yang singkat ini insyaallah saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sedikit ataupun materi yang tentunya kita sudah sering juga mendengarnya, yang sebagaimana telah disebar di pengumuman, di flyer, kita akan membahas karakter wanita yang harus diwaspadai. Maka umat semua yang sama-sama harap kepada Allah Taala, Islam datang salah satunya adalah merubah sebuah karakter, kepribadian yang sejatinya mungkin dahulu tidak ngerti menjadi ngerti, yang mungkin dahulu mungkin orangnya pemarah menjadi tidak pemarah, yang awalnya tidak sabar menjadi sabar, yang tidak lembut kemudian menjadi lembut. Maka sejatinya Islam merubah itu. Itulah fungsi dikala syariat ini diturunkan. Yang pun kita sering mendengar bahwasanya dikala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah saya ini diutus kecuali untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Sehingga Islam dengan syariatnya, dengan kesempurnaan syariatnya, ia datang akan merubah karakter orang yang mendalami dinul Islam.
Oleh karenanya umat semuanya, pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan dengan kita ngerti, kita tahu, oh ini karakter-karakter yang tidak boleh dilarang dalam dinul Islam, kemudian muhasabah diri, yang digala itu tidak kemudian ada di dalam dirinya, maka ia harus berusaha untuk membuangnya, harus berusaha untuk menghilangkannya. Yang kemudian salah satu fungsi ngaji, ya salah satu fungsi bermajelis ta'lim, salah satu fungsi berthalibul ilmi, setelah mendapatkan ilmunya dia akan mengamalkannya dan kemudian dia akan berubah. Yang dulunya gampang marah tidak gampang marah, ya yang dulunya kasar menjadi lembut, yang dulunya tidak sabar menjadi penyabar, dan seterusnya. Jadi umat semuanya, ya tidak berlama-lama karena waktu kita ini pendek ya. Orang Arab, ya sebagian orang Arab berkata, ya qala ba'dul Arab la tankihu minan nisa'i sittah. Orang Arab itu ngomong, apa yang diomongkan, janganlah menikahi ya 6 wanita. Artinya janganlah menikahi seorang wanita yang mempunyai karakter dari 6 ini. Yang pertama, la annanah. Yang pertama adalah annanah. Yang berikutnya wala mannanah. Ya, mannanah nanti saya jelaskan. Yang mannanah ya, kriteria yang kedua. Yang selanjutnya wala hannanah ya. Dan wala tankihu haddaqah wala barraqah wala saddaqah. 6 karakter ya, yang itu terkadang kebanyakan ada dalam diri seorang wanita. Sehingga orang Arab ngomong, nggak usah nikah kalau perempuan itu ya atau calon istri itu mempunyai salah satu karakter dari 6 ini. Tapi umat semua yang sama-sama harap di Allah Taala, maka perkataan ini ya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya. Maka yang pertama annanah ya, sebelum masuk lebih mendalam saya artikan secara singkat sebagaimana yang dijelaskan ya oleh ulama kita. Annanah, siapakah annanah itu? Annanah adalah wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Jadi annanah itu adalah ciri wanita yang selalu apa? Mengeluh, sedikit-sedikit ngadu. Dalam berumah tangga ia selalu mengeluh. Cucian banyak sedikit mengeluh, anak rewel sedikit mengeluh, suami bawel sedikit mengeluh, suami bawa uang sedikit mengeluh. Terus gampang adu, sedikit-sedikit cerita sama ibunya, sedikit-sedikit cerita sama kakaknya, sedikit-sedikit cerita sama ponakannya dan segala macamnya. Tentang apa yang diceritakan? Tentang kehidupan dia dalam berumah tangga. Maka beliau pun menjelaskan bahwasanya ya wanita seperti ini itu seperti seseorang yang membalut kepalanya dengan perban setiap waktunya. Ya, maka jika wanita ini dinikahi sama saja menikahi orang yang sakit atau orang yang berpura-pura sakit. Ya, artinya tidak ada kebaikan bagi suaminya. Inilah karakter yang harus dijauhi. Ya, sehingga umat semuanya, ibu semuanya mulai belajar untuk tidak apa? Untuk tidak mudah mengeluh. Ya, untuk tidak mudah mengeluh. Nah, ini saya bacakan
singkatkan dulu ya, karena agak banyak materinya ini. Yang kedua ya, mannanah. Ya, yang kedua, mannanah dialah wanita yang terus mengungkit kebaikan pada suaminya. Ada tipe wanita itu yang selalu mengungkit kebaikan yang ia berikan kepada suaminya. Saya ini loh sudah ini, saya ini loh sudah itu, sudah ini itu. Apalagi dia bekerja mungkin membantu kehidupan ekonomi suami misalkan, yang membantu kehidupan ekonomi keluarga misalkan ya. Saya ini juga membantu ini, saya juga sudah masak ya, saya juga sudah membersihkan pakaian, saya juga sudah beresin rumah, saya loh masih kerja ya, saya juga bantu mencari nafkah dan segala macamnya. Diungkit-ungkit semua kebaikan. Itu namanya mannanah. Ya. Maka kriteria ini tidak cocok disandang oleh seorang mukminah. Tidak cocok disandang oleh wanita penduduk surga. Ya, sehingga seorang penduduk surga, ya wanita penduduk surga, dia nggak bakal mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia berikan. Jadi annanah, mannanah yang dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah hannanah. Siapakah mereka? Dia adalah wanita yang merindukan suami yang lain, ya, atau anak dari suami yang lain, yaitu hannanah. Ya. Dan yang selanjutnya adalah haddaqah. Haddaqah dia adalah wanita yang memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya. Artinya apa? Ya, ia selalu tertarik dengan barang-barang yang ia membebani suami dengan apa? Hobi belanja. Ya, pendek kata kita bisa ngomong dia ini wanita yang boros. Wanita yang pemboros. Ya, lihat tas ngetren sedikit ingin beli, sendal di rumah masih ada yang ingin nambah, ya, baju juga masih banyak, ada model baru ingin beli. Ya, itu adalah haddaqah, ya, wanita yang pemboros. Ya. Dan memang wanita itu senang belanja, ya, sedikit inginnya itu beli, inginnya beli. Kemudian yang selanjutnya adalah barokah, ya. Ini adalah tipe ya barokah. Barokah ini ada dua makna. Yang pertama dimaknai ia adalah wanita yang sepanjang harinya itu mengilapkan wajahnya, ya, berhias diri supaya wajahnya berkilau, bersinar, ya, atau untuk dibuat-buat. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua yaitu adalah wanita yang sering marah pada makanan, sehingga ia tidaklah makan ya kecuali sendirian. Kalau makan hanya sedikit. Ini adalah kosakata Yamaniyah yang mereka menyebut istilah ini ya untuk anak kecil yang marah ketika makan. Ya, ini karakter ya wanita yang harus dijauhi. Dan ya yang terakhir adalah sadaqah. Sadaqah itu secara bahasa artinya adalah wanita yang lebar sudut mulutnya. Itu kalau bahasa ke Indonesianya. Namun yang dimaksud dari perkataan ini yaitu adalah wanita yang ia banyak bicara. Wanita yang banyak bicara, ya. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah itu membenci orang-orang yang tatsarin, ya, orang-orang yang banyak cakap, ya, banyak bicara. Nah, inilah arti ya dari qala al-arab tadi ya, qala ba'dul arab ya, sebagian orang itu ngomong jangan nikahi wanita yang ada 6 kriteria ya, salah satu dari 6 tersebut.
Sehingga umat semuanya, semuanya kita harus muhasabah nih. Ada nggak nih 6 yang disebutkan tadi ada dalam diri? Kalau nggak ada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala, itu keutamaan yang Allah berikan. Namun dikala ada dalam diri, maka harus segera muhasabah, kemudian dihilangkan. Ya, jangan sampai itu apa? Menempel di dalam diri kita. Umat semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Taala, ya, sehingga beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Maka yang pertama adalah janganlah menjadi istri yang banyak mengeluh. Jangan menjadi istri yang banyak mengeluh. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata dalam sebuah hadis, aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau memulai dengan sholat, kemudian khutbah tanpa azan, tanpa iqamah. Ya, ini sholat Id. Kemudian beliau SAW berdiri bersandar pada Bilal, yang kemudian beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Kemudian beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu. Kemudian ya, beliau lewat dan mendatangi jamaah wanita, artinya di depan para sahabat. Lantas beliau menyampaikan wejangan dan mengingatkan mereka seraya berkata, ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inna kunna aksaru haqabi jahannam. Ya, wahai para wanita, ya ma'syaral nisa, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ini hadis ya, hadis, bukan perkataan saya. Kemudian ada seorang wanita ya, terbaik yang nampak ya, ia tidak berhias diri di antara mereka, lalu berkata, wanita ini ngomong, kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka? Ya, sahabiah ini ngomong, kenapa wanita kok yang paling banyak masuk neraka wahai Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, li'anna kunna tuksirna asyakah wa takfurna al-ashir. Karena kalian ya, karena ini di hadapan para wanita, karena kalian banyak mengadu dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Karena kalian banyak mengadu dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Ini yang menyampaikan siapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Imam Bukhari menyebutkan dalam bab nasihat imam pada wanita pada hari Id. Artinya hadis ini sahih karena sudah yang dimeriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sehingga salah satu sebab yang umat semuanya seorang wanita masuk ke dalam api neraka hanya gara-gara apa? Tidak pandai bersyukur dengan apa yang diberikan suami, dan juga mudah atau banyak mengadu, banyak ngeluh. Nah, oleh karenanya yang umat semuanya, ya ini pelajaran untuk kita semuanya, ya terutama umat semuanya, ya kaum ummahat, mulai belajar dengan apa yang Allah takdirkan. Artinya apa yang hari ini kita jalani itu adalah sudah menjadi takdir kita menjalani kehidupan. Qadarullah, ya Allah berikan kita suami yang mungkin menurut kita banyak kekurangannya. Padahal ia sejatinya sudah berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan ya umat semuanya, untuk memberikan istrinya nafkah untuk kepada keluarganya. Dan banyak hal. Ya, ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya dari apa yang di atas ya. Pertama tadi apa? Jangan menjadi istri yang banyak
Kemudian ya, jangan menjadi istri yang menjadi penyebab suaminya jauh dari agama Allah Taala. Karena ada sebagian ya para istri-istri itu apa? Justru membujuk suaminya untuk jauh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Sudahlah Pak, itu sertifikat kayaknya nganggur di rumah itu. Gak apa-apa lah, kita ini kurang modal di usaha ini. Sudahlah, itu jadikan jaminan supaya usaha kita jalan lancar, dilihat orang juga gak malu, kita tidak dalam kemiskinan dan segala macamnya. Yang seharusnya jangan demikian, jangan menjerumuskan, ya, membisikkan. Ada sebagian istri ya justru menjauhkan suami dari ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu memberikan beban ya kepada suaminya, membisikkan kepada suaminya untuk apa? Untuk jauh terhadap orang tuanya. Ini loh, kamu loh masih punya tanggung jawab saya, anak-anak ini. Ada uang, ya janganlah kasih ke sana. Ini loh anak-anakmu masih butuh jajan, ya, dan segala macamnya. Ya. Bisikan-bisikan yang semacam itu, yang menjauhkan suami jauh, kemudian ia jauh berbakti kepada kedua orang tua. Atau banyak hal, ya, suami ingin berbakti, ingin menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, ya. Dia bikin agenda lagi sendiri. Yuk kita ke sana saja lah. Kita jalan-jalan ke sana ya, dengan anak-anak. Bukan justru berkunjung bersilaturahmi kepada sanak famili, keluarga dan lain. Banyak potret di masyarakat ya wanita-wanita yang menjauhkan suaminya dalam berbuat ketaatan kepada Allah Taala. Bahkan ada juga wanita yang menuntut lebih, sehingga suami harus kerja keras, ya artinya dia harus mencari lebih, yang kemudian ia melalaikan sholat, melalaikan majelis ta'lim dan segala macamnya. Ada undangan kajian, ya, diberat-beratin, ya sama siapa? Sama istrinya di rumah. Ini anakmu nih dijaga, saya tak kerja ini. Ini lo tolong nih anakmu dijaga nih, saya tak masak, saya tak beres-beres rumah. Padahal hari itu ada undangan bermajelis ta'lim, suaminya ingin ngaji sebetulnya. Tapi karena ada yang gendoli di rumah, akhirnya nggak datang. Banyak potretnya teman semuanya. Sangat banyak yang terkadang wanita ini nggak sadar. Sejatinya dia sedang menjauhkan suaminya dari ketaatan kepada Allah Taala. Namun seorang wanita yang mukminah, seorang istri yang salehah tidak demikian. Justru ia akan rela berkorban, dia akan berjuang di rumah. Bagaimana dia menjaga anak-anak, merawat anak-anak, mendidik anak-anak. Begitu juga bersamaan dengan itu dia membereskan rumah supaya suaminya bisa mengikuti kajian, bisa mengikuti ketaatan kepada Allah Taala, atau bahkan ia bisa berdakwah di jalan Allah Taala. Ia pun berkorban di rumah. Maka ada istilah ya suami yang hebat ya karena ada istri yang hebat di rumah. Nah sehingga buat semuanya ini harus diingat, ya diingat. Jangan sampai kita posisinya menjadi seorang istri justru menjadi apa? Beban, menjadi sebab seorang suami tidak taat kepada Rabbul Alamin. Maka Allah Taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sangat jelas dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-14, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya dia sudah muslim, dia sudah berusaha bertakwa kepada Allah sehingga derajat levelnya naik menjadi orang yang
yang awalnya muslim kemudian dia menjadi orang yang beriman. Seruan ini ya, wanti-wanti ini diberikan pada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, musuh dalam selimut. Maka mohon semuanya jangan memposisikan kita ya menjadi apa? Musuh bagi suami. Artinya apa? Jangan menjauhkan seorang suami di dalam ketaatan kepada Allah Taala. Terlebih dikala dia adalah seorang pendakwah, Allah titipi ilmu, ada kewajiban untuk ia menyampaikan. Ada yang namanya zakatul ilmu. Apa itu zakatul ilmu? Zakat ilmu. Jadi semua zakat itu tidak hanya di harta, teman. Ilmu juga ada zakatnya. Artinya apa? Ilmu itu juga harus dikeluarkan. Sehingga orang-orang yang ia sudah belajar, Allah titipi ilmu kepadanya, dia wajib untuk mengeluarkan ilmu itu, menyampaikan kepada yang lain. Karena kalau tidak disampaikan, ia akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala nanti. Nah, kemudian misalkan jika seorang suami dia ingin menyampaikan ilmu yang Allah titipkan, tetapi selalu terhalang. Siapa yang menghalanginya? Ternyata istrinya di rumah. Bagaimana nasibnya nanti di hadapan Allah Taala? Itu pun akan dipertanggungjawabkan rumah. Ya, oleh karenanya semuanya ini penting. Sehingga Mujahid berkata, ya, dengan ayat tersebut di atas, wanita seorang istri dapat mengantarkan suami untuk memutus hubungan kerabat. Wanita ataupun istri dia dapat mengantarkan suami untuk berbuat maksiat kepada Allah Taala. Karena begitu cintanya, ya sampai suami itu tetap menurutinya. Karena terkadang suami lebih menjaga keharmonisan dalam rumah. Kalau saya tinggal nanti malah cekcok. Kalau saya tinggal istri saya malah ngambek. Kalau saya tinggal nanti malah dia cuek dan segala macamnya. Atau lebih parah daripada itu, kalau nanti saya tinggal dia akan bercerita kesana kemari dan segala macamnya. Akhirnya ia tidak keluar rumahnya hanya gara-gara istri di rumahnya. Oleh karenanya umat semuanya, pelajaran yang nomor 2, jangan menjadi seorang istri ya yang menjadi penyebab suaminya jauh dari agama Allah Taala. Harusnya bersyukur. Jika suami itu mau ngaji, masya Allah harus didukung, mah. Kalau perlu justru dikasih semangat, selalu diingatkan, Pak, besok ada kajian, ya, besok ngaji dan segala macamnya. Sholat berjamaah dimotivasi dan segala macamnya. Sahabiah dahulu itu sebelum suaminya keluar rumah mencari nafkah selalu ngomong, wahai suamiku, ya, bawa pulang carilah rezeki yang halal, ya, karena saya lebih sanggup menahan rasa lapar ya daripada makan harta yang haram itu. Nah, begitu juga kita harus memotivasi suami. Apalagi keluar rumahnya suami dalam ketaatan kepada Allah Taala. Jangan ragu. Ragu untuk apa? Ragu untuk berkorban. Kita juga berkorban di rumah. Banyak hal yang dikorbankan di rumah. Yang seharusnya mungkin menjaga anak 2 orang lebih ringan, karena hanya 1, ya suaminya keluar dia akan lebih berat. Menjaga anak sambil menyiapkan makanan, sambil membereskan rumah, belum lagi merapikan pakaian, merapikan kamarnya dan segala macamnya. Banyak pekerjaan di rumah itu. Namun dia pun berjuang untuk itu. Dia juga meniatkan mendukung suaminya untuk apa? Beramal soleh. Masya Allah. Inilah wanita mukminah, wanita solehah, istri yang soleh. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya ini kita agak cepat-cepat. Tidak mengungkit-ungkit pemberian.
Nah ini ya, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Allah Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-264. Quran surat Al-Baqarah ayat yang berapa? 264. Apa kata Allah Taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu itu ya dengan menyebut-nyebut apa? Ya, menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan yang menerima. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Maka ayat ini menunjukkan sebuah faedah di mana terlarang ya menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya atau bahkan sampai ia menyakiti hati yang menerima. Dan umat semuanya, sedekah itu nggak mesti pakai fulus. Ada orang bersedekah dengan jasanya, dengan tenaganya, dengan membantu orang. Itu dia juga bersedekah dengan jasa itu. Artinya sedekah itu tidak identik selalu dengan uang. Tidak selalu identik dengan uang. Nah, jika ia mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati penerima, maka dapat merusak amal sedekah itu. Sehingga kalau kita bantu teman, bantu siapapun itu, terlebih membantu suami lagi dengan berbagai macam pekerjaan di rumah, jangan diungkit-ungkit. Karena umat semuanya, kalau kita mau belajar fikih, ya, membuka kitab-kitab nikah, ya, kitab nikah, yang berkewajiban menyiapkan makanan itu adalah suami. Istri itu tinggal makan. Yang beres-beres semua itu sebetulnya suami. Sebetulnya suami. Kalau kita belajar fikih asli hukumnya. Namun ya, di sana ada at-ta'awun, ada tolong menolong di antara suami dan istri. Suami dan istri. Ya, sehingga ta'awun ini, menolong ini, dikala berbuat baik kepada suami ini, baik itu membereskan rumah, menyiapkan semua hal apa yang dibutuhkan oleh suami, itu merupakan termasuk amal soleh. Ya, berkhidmat terhadap suami itu juga termasuk amal yang sangat luar biasa, pahalanya yang sangat besar, sehingga tidak perlu kita sebut-sebut di hadapan suami kita. Saya ini loh sudah berbuat ini, saya ini loh yang masak, saya ini loh yang jaga anak, ya, saya ini yang beres-beres segala macam, banyak hal. Belum lagi kalau dia tambah lagi, ini loh rumah ini loh dikasih bapak saya dan segala macamnya, lebih menyakiti suaminya. Ya, maka istri yang solehah tidak mengungkit-ungkit pemberian. Selanjutnya umat semuanya, ya, pelajaran yang dapat ya kita ambil dari qaula ba'dul Arab tadi, ya, tidak membuat suami marah. Ya, jadi tidak mengungkit-ungkit pemberian, kemudian ya tidak menjadi istri yang menjadikan suami yang jauh dari agama, ya, juga tidak banyak berkeluh kesah. Maka yang selanjutnya tidak membuat suami marah. Dalam sebuah hadis ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillahu
fa innama huwa indaki dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, begitu juga dengan Ibnu Majah, ya, yang menyatakan bahwasanya zahir hadis ini bahwa sanad hadisnya adalah hasan. Beliau mengatakan jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat, ya, dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Ya, ini penduduk surga yang ngomong. Ya, penduduk surga yang ngomong bahwasanya, ya, jangan sakiti suami, jangan engkau menyakitinya. Bahkan bukan hanya dilarang, tetapi didoakan. Apa doanya? Semoga Allah mencelakakanmu, ya, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Ya, ini merupakan apa? Salah satu pelajaran, jangan sampai membuat suami itu marah. Banyak hal yang semuanya kalau kita ingin melihat potret di masyarakat, ya, yang seharusnya suami itu tenang-tenang, ya, adem ayem biasanya, kok qadarullah ada suatu hal yang kemudian membuat suaminya itu marah. Nah, oleh karena ini harus berusaha untuk dijaga, sama-sama dijaga. Jika ia marah, segeralah minta maaf, ya, minta maaf, ya, mengakui kesalahan dan segala macamnya, banyak hal. Ataupun sikap-sikap yang lain. Jangan sampai kita mempunyai sikap, mempunyai karakter yang gampang memancing emosi orang. Ya, banyak hal yang terkadang suami itu menjadi gampang marah hanya gara-gara istrinya. Sampai di kantornya, di tempat kerjanya dia gampang marah dan segala macamnya, ya. Awal dari mana? Dari rumahnya, istrinya yang menyalakan api kemarahan itu. Nah, oleh karenanya, ya, jangan menjadi seorang istri, ya, yang mempunyai sikap apa? Membuat suami itu gampang marah. Ya, oleh karenanya ini perlu dilatih, ya, semuanya, ya. Bagaimana sih supaya suami itu nggak marah? Ya, banyak caranya. Ya, dengan mudah tersenyum, ngomong dengan lembut, berkata yang baik, banyak hal. Dengan membantu suami, banyak hal. Dengan memberikan sesuatu, ya, banyak hal. Kalau ingin melihat potret di masyarakat, ya, sangatlah banyak. Kemudian semuanya, ini agak banyak yang kita ambil pelajaran pada sore hari ini. Yang berikutnya adalah menjadi istri yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah dalam bahasa kita artinya merasa cukup dengan pemberian suami. Ya, ini tadi juga termasuk apa? Hadis di atas, ya. Menjadi istri yang apa? Qanaah, merasa cukup dengan pemberian suami. Kalau ditanya umat semuanya, nggak ada suami itu yang mau hidupnya pas-pasan. Pinginnya itu memberikan semaksimal mungkin sebetulnya. Tapi kita tidak terlepas yang namanya takdir. Allah sudah takdirkan untuk hari itu ia pulang dengan membawa uang segitu. Untuk bulan itu dia membawa rezeki dengan nominal yang telah Allah tentukan. Dia sudah berusaha, dia sudah berpikir, dia sudah ikhtiar, ya. Namun kembali semuanya adalah takdir dari Allah Taala. Sehingga tugas yang di rumah, dikala nikmat itu ingin bertambah, harus qanaah, bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Harus bersyukur, teman. Ya, jangan sampai kita tidak bersyukur, tidak pandai
pandai bersyukur suami bahwa ini selalu kurang. Dan ini juga salah satu aplikasi ataupun definisi dari ketakwaan itu sendiri. Jika takwa itu kita artikan, kita definisikan, maka arti takwa adalah takut kepada Allah, beramal dengan yang diturunkan, waridho bil qalil. Maka definisi yang berikutnya adalah ridho, menerima dengan yang sedikit, wal istidad yaumir rahil, dan mempersiapkan hari pembalasan. Ya, definisi takwa. Artinya salah satu karakter wanita bertakwa kepada Allah Taala yaitu adalah dengan menerima yang sedikit itu tadi. Qanaah dengan apa yang suami bawa, ya, suami yang berikan. Sehingga qanaah yang diartikan ridho dengan pemberian. Tentunya pemberian itu datang dari Allah Taala. Dan itu juga menjadi keimanan kita. Apa yang kita terima itu adalah takdir dari Allah. Suami itu hanya perantara, jemaah. Suami itu hanya perantara saja. Rizki yang hari ini diterima itu adalah rizki kita. Sebelum kita lahir, ya 120 hari dalam perut itu kita sudah ditulis. Rizki kita itu sudah ditulis. Semuanya sudah ditulis. Cuman hari ini seorang istri yang menjemput rizki fulus, ya, adalah suaminya. Banyak rizki Allah yang lain, ya. Adapun fulus bagian dari rizki itu sendiri. Sehingga qanaah, ya, qanaah itu juga kita mendapat sedikit harus kita bersyukur. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yaskur al-qalil, lam yaskur al-kasir." Apa artinya? Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Ternyata orang yang pandai bersyukur itu bukan dikala dikasih rezeki yang banyak, akan tetapi berawal seseorang belajar bersyukur, yaitu adalah dikala Allah memberikan yang sedikit. Bisa jadi umat semuanya, Allah belum memberikan kita rezeki lapang, itu karena Allah menganggap kita itu belum pantas. Allah sayang sama kita. Kok belum pantas? Ya, misalkan kalau nanti Allah kasih lebih, takutnya dia nggak bersyukur, dia lupa dengan itu semuanya. Nah, oleh karenanya dikasih yang sedikit. Sehingga kita itu harus memantaskan diri menjadi apa? Orang yang kaya. Ya, bagaimana caranya? Ya, mudah bersedekah meskipun dalam kondisi yang sedikit. Ya, pandai bersyukur. Banyak hal. Sehingga barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hari ini jualan kok cuma dapat 1 pembeli, alhamdulillah. Bulan ini kok cuma dapat segini, alhamdulillah. Disyukuri semuanya. Sama halnya dengan hadis, ya, ini selaras dengan hadis yang lain. Jika Allah mengatakan barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka sejatinya dia tidak berterima kasih kepada Allah Taala. Artinya apa, jemaah? Artinya jangan sampai kita melupakan jasa orang lain, jangan sampai kita tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Padahal orang itu sudah banyak membantu kita. Salah satunya adalah seorang suami. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Kita harus pandai-pandai mengucapkan rasa terima kasih. Ya, sedikit banyak yang suami bawa pulang, ia telah berjuang, ya, Pak. Ia telah berjuang, kemudian ia bawa pulang. Seharusnya seorang istri yang ia di rumah, ya, ia harus pandai-pandai berterima kasih. Kenapa? Karena kalau ia tidak pandai berterima kasih, sejatinya ia tidak bersyukur kepada Allah Taala, tidak berterima kasih kepada Allah Taala. Dan ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Oleh karena umat semuanya, ya ini penting. Di dalam hadis yang lain, man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi innahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Maka barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Jadi barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman, ya, rumah rasanya enak, nyaman, keluarga, masyarakat, lingkungan, ya, kamu mendapat tetangga-tetangga yang baik, kemudian diberikan kesehatan, makanan juga ada di rumahnya, ya, maka beliau mengatakan seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Dan yang terakhir, Tuhan semua yang sama-sama harus Allah Taala, karakter yang harus ditanamkan, ya, atau kebalikannya, ya, kalau ini yang harus ditanamkan, ya, ataupun pelajaran yang dapat kita ambil, istri yang baik itu selalu tampil indah, ya, tampil cantik untuk suaminya. Nah ini jangan dilupakan, ini penting. Istri yang baik adalah istri yang berusaha untuk tampil cantik di depan suami. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyu nisa'i khairun?" Pernah ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Qala allati tasurru idza nadhar. Maka beliau mengatakan yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dan mentaati suami jika diperintah. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Ini hadisnya, hadis yang oleh An-Nasai, begitu dengan Ahmad. Si Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Maka oleh karena itu semuanya, ya ini penting. Ciri wanita yang pertama, yang paling baik kalau dilihat suaminya itu enak. Yang namanya enak itu enggak harus jasadnya secara zahir itu cantik, ya semuanya. Ada wanita yang cantik tapi enggak enak dilihat juga banyak. Kelihatan judes, nggak pernah senyum, ya, susah, gampang marah dan segala macamnya. Tapi ada yang mungkin warna kulitnya hitam, tapi hitam manis, enak dipandang, enak dilihat, ya, mudah senyum, ya, suami lihat itu merasa nyaman, betah di rumah dan segala macamnya, banyak. Ya, sehingga hadisnya bukan yang cantik, tapi yang enak dipandang, yang enak dilihat. Yang kemudian semuanya, ini terakhir, di dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kunna nisa'una yahtadubna bil-lail fa idza asbahna fatahnahu fatawadda'na wa shallaina summa yahtadubna ba'da shalah. Istri-istri kami itu punya kebiasaan, ya, beliau bercerita, memakai pewarna kuku di malam hari. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, istri-istri kami itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Memakai pewarna kuku di malam hari. Jika tiba waktu subuh, pewarna tersebut dihilangkan. Lalu mereka berwudu, melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna lagi. Ketika tiba sholat subuh, mereka menghilangkan pewarna itu. Lalu mereka berwudu, melaksanakan sholat. Mereka mewarnai kuku dengan bagus, namun tidak menghalangi mereka untuk sholat. Ya, artinya, ya, ini adalah salah satu upaya di mana dia berusaha semaksimal mungkin, ya, tampil indah, tampil cantik di hadapan suami. Tapi semua yang sama-sama hadir Allah Taala, ya, dan tidak lupa di hadapan suami itu juga jangan apa? Jangan berbicara di atasnya.
Artinya jangan banyak bicara. Suami kita ngomong 2 kata, kita 2 kata. Jangan suami kita baru ngomong 1 kata, dia sudah 5 kata. Nah ini mudah membuat suami itu marah. Teman semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran, pelajaran yang kemudian bisa menambah keilmuan, takwaan kita kepada Allah Taala. Tujuan hidup kita ini tidak lain tidak bukan dalam mengharap surganya. Dikala kita berumah tangga, tujuannya juga dalam menggapai surganya. Ya, karena dalam rumah tangga itu banyak ibadah-ibadah yang tidak ada di luar. Artinya banyak ibadah-ibadah yang hanya bisa dikerjakan dalam berumah tangga. Dan berumah tangga itu liku-likunya banyak. Nah, liku-likunya sangat banyak. Harus bersabar dan segala macamnya ya. Penuh rintangan, cobaan. Kenapa ya? Karena memang setan tidak mau, setan tidak suka. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ya beberapa karakter ini bisa diwaspadai sehingga wanita yang solehah menjadi istri yang solehah, berusaha menjadi yang solehah, ya ia akan menghilangkan 6 karakter ini. Annanah, mannanah, hannanah, handaqah, barraqah, saddaqah. Ya. 6 ya yang sudah saya artikan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita sehingga kita menghilangkan ya karakter tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya saya cukupkan. Jika ada pertanyaan bisa setelah saya tutup. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Yang kita mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan dalam